Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Fadilatul Husnah, NIM A1C319066. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang momentum dan impuls. Baiklah, saya lanjut. Sebelum melanjutnya, saya akan terlebih dahulu apa itu momentum. Nah, momentum adalah perkalian antara massa benda dengan kecepatan benda tersebut. Momentum merupakan besaran turunan yang muncul karena ada benda bermassa yang bergerak. Dalam fisika, momentum ini dilambangkan dengan huruf P. Secara sistematis dapat dilihat pada gambar ini. Momentum dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu P sama dengan M dikali V, di mana P adalah momentum dengan satuan kilogram meter per sekon dan M adalah massa benda dengan satuan kilogram. Dengan V yaitu kecepatan benda. Selanjutnya dapat dilihat dari gambar selanjutnya, di mana momentum adalah besaran vektor. Untuk itu, jika ada berapa vektor momentum dijumlahkan, harus dijumlahkan secara vektor. Misalnya ada dua buah vektor momentum P dan P2 membentuk suatu sudut delta alpha. Jadi jumlah momentum kedua vektor dijumlah secara vektor seperti yang dilihat pada gambar ini, di mana besar vektor P dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan akar P1 pangkat 2 ditambah P2 kedua ditambah 2P1 dikali P2 cos theta. Seperti ini gambarnya. Selanjutnya, hubungan momentum yang dengan energi kinetik, di mana energi kinetik suatu benda yang bermassa M dan bergerak dengan kecepatan V dirumuskan menjadi energi kinetik sama dengan setengah dikali M kali V pangkat 2. Besar ini dapat dinyatakan dengan besarnya momentum linear P dengan mengalihkan persamaan energi kinetik dengan M per M. Dengan persamaan energi kinetik sama dengan setengah M dikali V pangkat 2 sama dengan 1/2 M dikali M pangkat 2 dikali V pangkat 2 per M sama dengan 1/2 P pangkat 2 per M. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang impuls, di mana seperti ini di gambar dapat dibaca, di mana impuls didefinisikan sebagai hasil kali di antara gaya dan lamanya gaya tersebut bekerja. Secara sistematis dapat dilihat pada gambar, di mana 1 sama dengan F dikali delta T. Dapat dijelaskan kalau F adalah gaya dengan satuan Newton dan delta T sama dengan selang waktu dengan satuan sekon. Selanjutnya I yaitu impuls dengan Newton dikali S. Nah, besar gaya di sini konstan. Jika besar gaya tidak konstan, maka penulisnya akan berbeda. Maka dari itu dapat menggambarkan kurva yang menyatakan hubungan antara F dengan T. Jika pada benda bekerja gaya konstan F selang waktu T1 dan T2, maka kurva antara F dan T bisa dilihat seperti gambar berikut ini. Nah, seperti itu. Dapat dilihat di mana kurva yang menyatakan hubungan antara F dengan T, luas daerah yang diarsir menyatakan besarnya impuls. Selanjutnya, impuls sama dengan perubahan momentum. Sebuah benda bermassa M mula-mula bergerak dengan kecepatan F1 dan kemudian pada benda bekerja gaya sebesar F searah kecepatan awal selama delta T dan kecepatan benda menjadi V2. Selanjutnya, hubungan impuls dan momentum. Salah satu hukum Newton mengatakan bahwa gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan perkalian massa dengan percepatan F sama dengan M dikali A. Jika dimasukkan ke rumus, I sama dengan F sama dengan dikali delta T, di mana I sama dengan F delta T I sama dengan M dikali A, T2 dikurang T1. Dengan hasil I sama dengan M1 M dikali F1 dikurang dengan M dikali F2. Nah, jika dapat disimpulkan bahwa besarnya impuls yang bekerja atau dikerjakan pada suatu benda sama dengan besarnya perubahan momentum pada benda tersebut.
Jenis-jenis tumbukan. Jika ada dua benda yang saling bertumbukan dan tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda-benda tersebut, maka berlaku hukum kekekalan momentum. Namun, energi kinetik totalnya biasanya berubah. Hal ini diakibatkan karena adanya perubahan energi kinetik menjadi bentuk kalor atau bunyi pada saat tumbukan. Jenis tumbukan ini dinamakan tumbukan tidak lenting sebagian. Jika setelah tumbukan kedua benda bergabung disebut tumbukan jenis tidak lenting sempurna. Ada dua tumbukan dengan energi kinetik total tetap. Tumbukan jenis ini dinamakan tumbukan lenting sempurna, maka secara garis besar jenis-jenis tumbukan dapat dikualifikasikan ke dalam yang pertama, tumbukan lenting atau sempurna, di mana pada tumbukan lenting sempurna, energi kinetik total kedua benda sebelum dan sesudah tumbukan adalah tetap. Jadi pada tumbukan ini berlaku hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi kinetik. Yang pertama yaitu hukum kekekalan momentum. P1 ditambah P2 sama dengan P1 tambah P2. M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 F1 ditambah M2 V2. Yang kedua, hukum kekekalan energi kinetik dengan rumus 1/2 M1 F1 pangkat 2 ditambah 1/2 M2 dikali F2 pangkat 2 sama dengan setengah M1 F1 pangkat 2 ditambah 1/2 M2 F2 pangkat 2. Nah, selanjutnya yaitu tumbukan tidak lenting sebagian. Pada tumbukan ini, lentingan sama sekali sesudah tumbukan kedua benda tersebut bergabung sehingga berlaku pada kecepatan. Secara matematis dapat ditulis dengan F1 sama dengan F2 sama dengan V, di mana untuk tumbukan ini terjadi pengurangan energi kinetik, sehingga energi kinetik total benda-benda sesudah tumbukan akan lebih kecil daripada energi kinetik total benda-benda sebelum tumbukan. Nah, jadi pada tumbukan ini tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Nilai koefisien restitusi E sama dengan 0. Nah, selanjutnya yaitu tumbukan tidak lenting sempurna, di mana sebagian besar tumbukan terjadi pada tumbukan lenting sebagian. Pada tumbukan lenting sebagian koefisien restitusi bernilai antara 0 dan atau 1. Nah, pada tumbukan lenting sebagian berlaku hukum kekekalan momentum dan tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Bisa contohnya yaitu bola yang dijatuhkan dari ketinggian H1 sehingga dipantulkan dan mencapai ketinggian H2 akan memiliki koefisien konstitutansi sebesar E sama dengan akar H1 per H2. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Pada materi ini, yang saya tidak mengerti yaitu tentang menganalisis momentum pada ruangan satu dimensi dan serta tumbukan momentum yang terjadi pada ruangan satu dimensi. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini, momentum dan impuls. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.